Ya, pertama itu kan undangan acara buka puasa bersama ya. Hmm. Tentu kan kalau diundang dan karena ini bulan penuh keberkahan ya ketua umum kita datang gitu. Kemudian yang kedua, di situ kan juga ada Pak Yusuf Kalla senior kita yang juga berasal dari Partai Golkar. Nah, tetapi begini, yang perlu dipahami adalah bahwa kita berangkat dari kesepahaman di KIB dulu, gitu ya. Bahwa KIB ini pertama kesepakatannya adalah kita merasa bisa membangun kebersamaan untuk visi Indonesia 5 tahun ke depan 2029. Kemudian yang kedua adalah bahwa kita menghargai kedaulatan dari masing-masing partai, termasuk di dalamnya adalah bagaimana di setiap partai politik ini juga bisa membangun komunikasi dengan elit manapun, pimpinan partai politik manapun gitu. Oke. Nah, yang ketiga adalah kesepakatannya kalau nanti kita bicara tentang siapa paket capres dan cawapres KIB, nanti akan dibicarakan secara bersama-sama. Oke. Nah, ini kan kayak begitu. Jadi ini pertemuan yang menurut saya masih dalam koridor kesepakatan itu, ya. Nah, selama ini kan misalnya kita menghargai Pak Zulkifli Hasan juga membuat rakernas itu mengundang Pak Ganjar misalnya ya. Kemudian P3 juga membangun komunikasi dengan Pak Sandi dan seterusnya. Nah, ini dalam rangka itu juga sebenarnya gitu. Oke. Ya, pertama kan kalau lihat hasil survei itu kan dinamis ya, dan kemudian juga dari satu lembaga survei yang satu dengan yang lain kadang-kadang juga ada perbedaan-perbedaan. Jadi kita belum bisa kemudian mengambil kesimpulan final tentang itu. Ini kan dan juga masih banyak sebetulnya yang kalau kita lihat di lembaga survei itu yang masih swing gitu. Nah, itu satu hal. Kemudian yang kedua, memang di Golkar dan saya kira di mana ya, keluarga itu diberi kepercayaan juga ikut terlibat di berbagai pimpinan partai politik gitu. Nah, tapi kan sebetulnya kalau di kami, dalam konteks kami, kita itu punya pakem-pakem ya, bahwa kita menjaga keindependenan, independensi etis dan independensi organisasi Polri masing-masing di lembaga ya, baik itu kami maupun HMI, bahwa setiap individu masing-masing itu berada dalam posisi sendiri-sendiri, yaitu tentu kita beri penghargaan gitu. Oke, Bang Doli, tapi apakah kemudian di internal Golkar banyak aspirasi yang ingin mendukung Anies? Ya, sejauh ini kalau Golkar positioningnya jelas ya, kita sudah memutuskan jadi Rapimnas, kita punya calon presiden sendiri yang berasal dari kader terbaik kita, dan kader terbaik itu sudah diputuskan Pak Erlangga Hartarto. Oke, jadi tidak ada ya suara-suara aspirasi itu ya Bang Doli ya? Oke, Bang Doli, salah satu petinggi PKS mengatakan bahwa partai di parlemen tertarik bergabung ke koalisinya Anies asalkan menjadi cawapres. Apakah itu maksudnya Golkar dan ketua umum Anda, Pak Erlangga? Saya tanya politisi dari PKS saja. Kalau kita selama ini tadi ya, kita ingin selalu membuka dan mengkomunikasi dengan setiap partai politik manapun sebelum memang semuanya belum pada kesimpulan akhir. Ya, kita ini kan dalam proses bagaimana satu sama lain bisa menyamakan persepsi dan visi kita ke depan tentang Indonesia. Nah, bahwa nanti kemudian kita terkristalisasi, yaitu nanti kita lihat perkembangannya saja. Ya, pertemuan empat mata itu juga sebetulnya bukan hanya kemarin dilakukan ya. Beberapa waktu sebelumnya, sebelum pada saat Pak Surya dan Nasdem datang ke Golkar, itu sudah ada pertemuan empat mata juga. Ya, itu poin saya yang tadi. Golkar juga sudah dilakukan. Nah, kemarin juga dilakukan juga ya, mumpung datang gitu, ada kesempatan bicara empat mata. Dan bahwa kemudian hasil pembicaraannya itu ditafsirkan bahwa
termasuk salah satunya Golkar akan ditunggu, ya saya kira sah-sah saja kalau misalnya ada yang menafsirkan seperti itu, dan juga sama dengan ada yang menafsirkan yang lain. Iya, jadi tadi peluangnya untuk memperbesar koalisi itu sama besarnya. Jadi KIB itu mempunyai peluang untuk menambah koalisi baru. Ya, menambah koalisi baru itu otomatis kan juga bisa menambah partai baru atau menambah koalisi yang sudah ada. Nah, sama aja kalau itu dari perspektif KIB. Kalau kita lihat perspektif dari koalisi pembaharuan itu juga begitu kan. Kalau nanti terjadi gabungan kan juga itu bisa terjadi penambahan koalisi atau persatuan antara satu koalisi dan koalisi yang lain. Oke. Jadi saya kira semua kemungkinan, Masih terbuka semua ya? peluang yang namanya politik masih sangat dinamis, itu masih sangat terjadi, mungkin terjadi. Oke. Ya sekarang begini, saya kan sudah sampaikan tadi, kalau misalnya tentang pencapresan, kita Itu sudah di keputusan belum Munas, ada perubahan posisi. Nah, yang kedua, ini kan kita bicara tentang soal, ya ini political game ya, ini kan politik semuanya. Dan kita sadar betul bahwa kalau menghadapi pemilu maupun pilpres itu, kita tidak bisa sendirian. Oke. Nah, karena tidak sendirian itu makanya kita membangun komunikasi dengan semua partai politik. Nah, beberapa waktu terakhir ini itu yang sudah terjadi kesepakatan dengan PAN dan P3. Tapi kita berharap makin besar koalisi ini diisi dengan partai politik lain makin bagus. Iya, pertanyaan tentu saya nanti dalam pembicaraan itu nanti pasti akan bicara tentang soal sharing power, sharing kepentingan dan segala macam, bicara tentang komitmen, itu pasti nggak bisa Oke, tapi Golkar sebagai partai yang Hasilnya besar apa? berkepentingan menaruh kadernya, menaruh ketua umumnya sebagai cawapres atau capres dong? Kenapa? Golkar sebagai partai yang besar, kalau membangun koalisi yang besar, berkepentingan menaruh ketumnya sebagai capres atau cawapres dong? Oh iya, ya pasti, Oke. pasti. Itu artinya kalau kita tidak memperjuangkan itu, ya kita artinya mengabaikan keputusan resmi formal Oke. kita di Munas dan Rapimnas. Kapan Golkar akan mengumumkan, Jadi Bang Doli, kira-kira? itu menjadi salah satu keputusan penting yang harus diperjuangkan. Kapan Golkar, apakah habis Lebaran sudah ada keputusan koalisi besar ini? Kita lihat momentum yang pas, Oke. momentum yang tepat, bersama dengan momentum yang diinginkan oleh partai-partai politik lain atau koalisi yang lain.